Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan bagi saudara-saudara Abah yang ingin membantu channel Abah, bisa memberikan satu dukungan di Saweria, ada di deskripsi. Juga Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara Abah. Amin amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Piningit dimerotkan secara ruh dan petunjuk pertama kali. Salam akal sehat. Di video kemarin sudah Abah bahas bagaimana nantinya manusia pilihan, apapun sebutannya, ditemukan, bukan dicari-cari yang banyak dibahas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memunculkan, dan tentunya dengan cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan manusia untuk cepat ditemukan. Maka Abah katakan mereka akan diberikan petunjuk pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk petunjuknya, apa berupa mimpi atau tanda-tanda yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang dipilih untuk mengetahui sang sosok manusia pilihan tersebut. Dan di video kemarin juga Abah bahas di mana keberadaannya sang sosok manusia pilihan dengan pemikiran secara akal sehat dan tidak menyimpang sebagai kita umat beragama. Dan sudah Abah jelaskan untuk kita berpikir secara akal sehat. Untuk pembahasan tentang konten video hari ini, Abah akan sedikit mundur bagaimana beliau diperjalankan. Tetap menggunakan akal sehat, bukan dengan menggunakan akal-akalan. Hanya mengejar keuntungan pribadi, kepiawaian bicara untuk meyakinkan, tapi lupa suatu saat yang kita bicarakan semua akan dipertanggungjawabkan tanpa kita sadarin siapapun diri kita dan apa yang telah kita perbuat berupa lisan ataupun perbuatan. Mari kita lihat saat ini kerusakan di bumi akibat mengikuti hawa nafsu untuk memuaskan diri, untuk suatu keinginan, merasa kuasa, merasa hebat dan segalanya, lupa akan jati diri sebagai makhluk hidup yang suatu saat kematian akan menghampirinya, lupa kepada sang pencipta alam semesta ini, berakhir dengan penyesalan, tertipu dengan pesona dunia yang bersifat fana, tidak abadi, karena kehidupan di dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Tanda-tanda kehancuran dunia sudah terlihat, apakah itu berupa fisik akibat peperangan yang saat ini sedang berlangsung. Begitu juga kerusakan akhlak sudah sangat jelas kita lihat dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini. Di sini Abah tetap ingatkan apa yang terjadi di zaman Nabi terdahulu sudah banyak yang terjadi pada saat ini. Seakan-akan sudah lengkap, hanya menunggu kehancuran dalam suatu negeri. Maka Abah katakan berkali-kali, gunakan akal sehat untuk berpikir. Hanya orang-orang yang menggunakan akal sehat akan selamat. Begitu juga tentang pembahasan
sosok manusia pilihan. Semua meyakinkan seakan-akan menjanjikan kenikmatan, keindahan, kebanggaan yang bersifat dohir untuk dunia. Kalau benar-benar memahami tentang bagaimana beliau diperjalankan, bukanlah kenikmatan secara dohir yang beliau dapatkan, yang dibayangkan sebagai manusia pilihan yang diperjalankan dengan terpaan ujian berat, pahit, dengan segala keperihan dalam kehidupannya, bukanlah fasilitas dan kemudahan dalam beliau diperjalankan. Untuk mengenal atau bercerita tentang sosok manusia pilihan, tentu mengerti dan memahami bagaimana sang sosok manusia pilihan diperjalankan oleh Tuhannya. Bukanlah hasil dari pemikiran akal, tidak akan mampu dan akhirnya menggunakan narasumber untuk pembahasan, daripada akhir cerita akan hilang dengan sendirinya karena tersebatas pemikiran akal. Sebetulnya bagaimana beliau diberikan petunjuk dan awal-awal beliau diperjalankan, yang Abah katakan di sini kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau dimi'rajkan secara ruh dalam suatu perjanjian di Lauhil Mahfuz. Dalam perjanjian beliau manusia pilihan yang pada awalnya beliau tidak mau atau menolak menandatangani suatu perjanjian, beliau dipaksa untuk menerima karena ini sudah dalam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau mengetahui beban yang berupa amanah sangatlah berat, dengan dasar itulah beliau menolak. Tapi karena beliau dipaksa terus, maka pada awalnya akhirnya beliau menerima dan menandatangani perjanjian tersebut. Nah, begitulah nantinya manakala beliau ditemukan, beliau akan berusaha untuk tidak mengakui dan menghindar manakala nantinya ada orang-orang yang sudah diberikan petunjuk tentang sosok manusia pilihan yang sedang dicari-cari saat ini. Pada saat ditemukan, maka akan terjadilah pemaksaan karena beliau tetap tidak mengakui, sehingga dengan paksaan tersebut beliau memohon waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Itu nanti yang akan terjadi pada sosok manusia yang kita cari-cari saat ini. Dan bagaimana beliau ditemukan pada saat ini, sebetulnya petunjuk-petunjuk tersebut sudah nampak dengan tanda-tanda, tapi belum bisa dipastikan apakah dia sosok manusia pilihan yang sedang dicari-cari saat ini. Tentang islah belum terjadi perbaikan dohir dan batin dalam satu malam. Begitu juga tentang bagaimana beliau diperjalankan, ada kemiripan dengan leluhurnya, yaitu junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu Nabi menerima wahyu. Begitu juga dengan manusia pilihan diberikan petunjuk, ada dua cara. Beliau dalam keadaan terjaga dan tertidur yang berupa mimpi-mimpi. Tentu apa yang dialaminya junjungan Nabi kita yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dialami pada sosok manusia pilihan secara nyata, dan mimpi-mimpi ada kemiripan, beda waktu dan beda masanya. Bagaimana beliau menerima dalam bentuk nyata, mendengar suara seperti mirip gemericing lonceng dalam bentuk suara, tapi tidak berbentuk wujud manusia, sehingga beliau menggigil ketakutan. Dengan kejadian tersebut beliau merasakan demam yang tinggi dikarenakan ketakutan, karena baru pertama kali beliau mengalami kejadian tersebut. Kejadian yang beliau sulit dinalarkan dengan akal pemikiran manusia pada umumnya, dan banyak lagi peristiwa yang beliau alami. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar yang diucapkan oleh saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan
tentu datangan dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.